Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali di dalam sidang penggenapan kita setiap minggunya. Kali ini kita masuk ke sesi penggembalaan berita yang ke-14 dengan judul Bertobat dan Mengaku Dosa. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kesempatan saat ini. Berkati kami di sini ya Tuhan. Dalam sesi penggembalaan ini, setiap firman yang disampaikan, setiap perkataan kebenaran, boleh merawat dan menjadikan kami orang-orang yang bisa menggembalakan kawanan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan di sesi ini, beri kami hati dan pikiran yang jernih untuk menangkap setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhir. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Baik, saudari, seperti tadi judulnya adalah bertobat dan mengaku dosa. Kita membagi dua di dalam sesi ini. Yang pertama adalah kita akan melihat mengenai pertobatan, dan selanjutnya berikutnya akan kita melihat mengenai mengaku dosa. Di dalam aspek pertobatan, saudari, ada beberapa firman Tuhan yang perlu kita baca. Saudari boleh membaca bersama-sama di rumah. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Lalu kemudian ada Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu ada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudari, kita melihat di aspek ini adalah mengenai pentingnya pertobatan. Saudari, ada dua poin utama, yaitu pertama, pertobatan adalah satu persyaratan ilahi atas ekonomi perjanjian baru Allah. Saudari, di dalam ekonomi perjanjian baru Allah, Allah memerintahkan seluruh manusia di setiap tempat untuk bertobat. Ini tercatat di dalam Kisah pasal 7, 17 ayat 30. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan manusia. Tetapi saudari, sekarang dalam perjanjian baru, Allah memerintahkan seluruh manusia di setiap tempat untuk bertobat dan berpaling kepada Dia. Karena itulah, saudari, Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk memberitakan, memanggil orang untuk bertobat dan berpaling kepada Allah, mempersiapkan hati manusia untuk menerima keselamatannya. Nah, saudari, Tuhan Yesus melanjutkan pengajaran Yohanes Pembaptis, juga memberitakan pertobatan dan membawakan keselamatan kepada orang yang bertobat. Pada hari Pentakosta, ketika Petrus dan 11 murid berdiri, mereka juga mengajarkan dan menasihati orang untuk bertobat dan menerima karunia Roh Kudus. Ketika Paulus melihat visi ekonomi perjanjian baru Allah, dia juga menasihati mereka yang ada di Damsyik, Yerusalem, dan seluruh wilayah Yudea, termasuk juga kepada orang kafir, bahwa mereka harus bertobat dan berpaling kepada Allah. Ini menunjukkan, saudari, bahwa dalam ekonomi perjanjian baru Allah, kita harus bertobat kepada Allah dan berpaling kepada Dia, sehingga kita dapat percaya ke dalam Injil, kita boleh percaya ke dalam nama Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat kita, menikmati keselamatan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Karena itulah, saudari, pertobatan adalah satu persyaratan ilahi atas ekonomi perjanjian baru Allah. Lalu butir yang kedua adalah pertobatan adalah butir penting yang diproklamirkan dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Karena pertobatan, saudari, ini adalah satu persyaratan ilahi atas ekonomi perjanjian baru Allah, maka ini adalah satu butir yang pertama yang harus kita proklamirkan mengenai ekonomi perjanjian baru Allah. Jadi setelah kebangkitannya dari kematian, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memproklamirkan Injil pertobatan, untuk pengampunan dosa-dosa di dalam nama Tuhan, nama Yesus kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem.
Karena itu, saudara-saudari, ketika kita memberitakan Injil, kita seharusnya menekankan butir ini, memberitahukan kepada setiap orang yang kita injili bahwa mereka ini harus bertobat agar dosa-dosanya mendapatkan pengampunan, agar mereka mendapatkan hayat yang kekal, dan agar mereka menerima karunia Roh Kudus dan juga warisan ilahi. Saudari, ini berkaitan dengan ekonomi perjanjian baru Allah, dan ini adalah satu poin yang penting, yang adalah butir utama yang harus kita proklamirkan mengenai ekonomi perjanjian baru Allah. Amin. Lalu kita juga akan melihat mengenai makna pertobatan. Ada beberapa aspek juga. Yang pertama adalah eh, pertobatan itu adalah satu memiliki perubahan pikiran. Kita berpaling dari segala sesuatu yang di luar Allah kepada Allah dan kerajaannya. Saudari, kaum beriman perlu memiliki perubahan pikiran, berpaling di dalam pikirannya dari hal-hal yang di luar Allah kepada Allah dan kerajaannya. Di beberapa ayat di dalam Matius pasal 3 ayat 2, Yohanes Pembaptis memproklamirkan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu di dalam Matius pasal 4 ayat 17, Tuhan Yesus mengucapkan juga perkataan yang sama. Seperti yang dipakai dalam ayat-ayat ini, kata bertobat secara literal berarti satu pikiran yang berbeda sesudah itu, yaitu memiliki satu perubahan pikiran. Jadi bertobat adalah memiliki perubahan pikiran dengan satu penyesalan untuk masa yang sudah lampau dan juga masa yang akan datang. Di aspek negatif, saudari, bertobat di hadapan Allah bukan hanya kita bertobat dari dosa-dosa dan pelanggaran, tetapi juga bertobat dari dunia, perkara dunia dan perusakannya yang merampas manusia yang telah Allah jadikan bagi dirinya, dan bertobat dari kehidupan lama kita yang menolak Allah. Di aspek positifnya, kita bertobat itu adalah berpaling kepada Allah dalam cara dan dalam segala hal untuk menggenapkan tujuannya dalam kita sebagai manusia ciptaannya. Jadi, saudari, inilah kata bertobat kepada Allah, berarti bertobat dan berpaling kepada Allah, seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Ketika kita bertobat, saudara-saudari, kita bukan hanya ada perubahan pikiran, tapi juga berpaling dalam pikiran kita dari segala hal yang di luar Allah kepada Allah dan kerajaannya. Lalu, saudari, bertobat juga adalah memiliki perubahan di dalam pikiran kita, filosofi, cara berpikir kita, dan logika kita. Kehidupan manusia yang jatuh, saudari, seluruhnya adalah menurut pikirannya. Apa adanya dia dan segala yang dikerjakannya selalu, saudari, ini adalah menurut pikirannya. Sebelum kita diselamatkan, kita dituntun oleh pikiran kita. Jadi pikiran, logika, dan filsafat atau filosofi kita, inilah yang mengendalikan kehidupan kita. Karena kita ada di bawah tuntunan pikiran kita yang jatuh ini, saudari, kita maka menjauhi Allah. Kehidupan kita secara langsung berlawanan dengan kehendaknya. Di bawah pengaruh pikiran kita yang jatuh, saudari, kita makin lama makin menjauhi Allah. Kemudian suatu hari kita mendengarkan pemberitaan Injil yang memberitahu kita ini untuk bertobat, memiliki perubahan dan perpalingan dalam pikiran, filosofi kita, dan logika kita. Menurut perjanjian baru, saudari, bertobat bukan hanya kita berpaling kepada Allah sendiri, tetapi juga kepada kerajaannya. Di dalam Matius pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 17, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus bukan hanya memberitahu manusia untuk bertobat agar mereka masuk surga atau hanya mendapatkan keselamatan. Mereka berkata bahwa untuk bertobat adalah kepada kerajaan. Jadi kerajaan mengacu kepada kekuasaan Allah, pemerintahan Allah. Jadi sebelum kita diselamatkan, kita tidak berada di bawah pemerintahan Allah. Namun ketika kita mendengarkan pemberitaan Injil, kita berpaling kepada kerajaan Allah, kepada pemerintahan Allah. Dan sekarang kita juga berada di dalam kerajaan Allah. Jadi saudari, kita harus berpaling dari segala perkara yang di luar Allah kepada Allah dan juga kerajaannya. Meletakkan diri kita di bawah pemerintahannya, supaya kita dapat berada di dalam kerajaannya. Lalu kita melihat juga poin berikutnya adalah memiliki perpalingan yang sebenarnya dari segala sesuatu, baik atau buruk, kepada Allah itu sendiri. Ketika kita bertobat, saudara, kita memiliki perpalingan yang sebenarnya dari segala sesuatu, baik itu buruk, kepada Allah itu sendiri. Hal ini bukan hanya perpalingan di dalam pikiran kita, tapi juga di dalam
aktivitas kita sehari-hari. Bukan hanya berpaling dari perkara yang buruk, tapi juga dari perkara yang baik. Karena perkara yang baik juga, saudari, kita perlu ingat, perkara yang baik juga dapat berlawanan dengan Allah. Jadi kita harus berpaling kepada Allah dari perkara yang sedemikian. Sebagai kaum beriman di dalam Kristus, saudari, kita harus berpaling dari segala aktivitas kita, diri kita kepada Allah itu sendiri. Ada 3 ayat Alkitab yang berbicara tentang berpaling yang sebenarnya kepada Allah. Yaitu yang pertama ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20, lalu di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9b, dan juga di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20, saudari, Paulus bersaksi bahwa dia memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini sudah yang kita baca tadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 15b, Paulus dan Barnabas memberitahu bahwa manusia harus meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kata sia-sia di sini, saudari, mengacu kepada berhala dan perihal menyembah berhala. Karena itu, bertobat adalah berpaling dari berhala kepada Allah yang hidup, yang menciptakan segala sesuatu. Lalu, kaum beriman di Tesalonika juga membuat perpalingan sedemikian, dan Paulus berkata kepada mereka seperti yang tercatat di tadi yang saya sebutkan, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Di sana dikatakan, kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Saudari, berpaling kepada Allah dari berhala-berhala bukan hanya meninggalkan ilah-ilah palsu dengan iblis dan roh-roh jahat yang ada di belakangnya, tapi juga berpaling dari segala sesuatu yang di luar Allah. Hal ini, saudari, melalui iman yang diinfuskan ke dalam orang baru, berpaling melalui mendengar perkataan Injil. Melayani Allah, saudari, yang hidup dan benar adalah melayani Allah yang adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh, yang telah melalui proses menjadi hayat dan suplai hayat bagi kenikmatan kita. Setelah bertobat, saudari, yang adalah perpalingan yang sungguh-sungguh kepada Dia, sekarang, saudari, kita bukan hanya harus mengalami Dia sebagai sasaran penyembahan, tapi juga sebagai Sang Al-Muhid yang tinggal di dalam kita. Selanjutnya, saudari, kita melihat mengenai bagaimana kita di dalam pelaksanaan pertobatan kita. Saudari, ada beberapa poin juga. Kita melihat bahwa pertobatan itu adalah mencari melalui penyorotan roh itu. Di dalam, kita akan melihat di dalam Lukas pasal 15, di sana ada cerita bahwa roh itu memisahkan kita kepada Allah dengan mencari kita melalui menyoroti kita. Penyorotan Roh Kudus ini diumpamakan oleh perumpamaan kedua di dalam Lukas pasal 15. Perumpamaan seorang perempuan yang mencari dirham. Lukas pasal 15 ayat 8 berkata, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Pelita di sini melambangkan firman Allah yang digunakan roh itu untuk menyoroti dan menyingkapkan posisi dan kondisi orang dosa sehingga dia dapat bertobat. Menyapu menunjukkan satu pencarian atau membersihkan di dalam orang yang dosa. Jadi pencarian roh di sini ada di dalam orang dosa, dilaksanakan melalui pekerjaan roh itu di dalam orang dosa yang bertobat. Jadi roh itu mencari orang dosa, seperti seorang perempuan dengan cermat mencari satu dirham yang hilang sampai ia menemukannya. Ini berarti, saudari, bahwa roh itu datang untuk menemukan kita. Setelah merampungkan penebusan oleh Putra, roh itu datang mencari kita dan menemukan kita melalui menyoroti kita. Jadi, seperti yang diceritakan di dalam perumpamaan perempuan yang mencari dirham, roh itu menyoroti kita di batin. Roh itu mencari kita melalui menyoroti batiniah kita, manusia batiniah kita dengan lembut dan teliti. Sebagai akibat dari penyorotan roh itu, kita dipisahkan kepada Allah dan kita bertobat.
Saudari, pertobatan yang dihasilkan dari penyorotan roh itu adalah perihal yang di dalam, yang batiniah. Pekerjaan subjektif demikian hanya dapat dikerjakan melalui apa? Melalui roh itu yang menjenuhi kita. Karena roh itu dapat menjenuhi manusia batiniah kita dan untuk menyoroti kita dan menyingkapkan kita. Lalu berikutnya poinnya adalah pertobatan ini adalah karunia yang diberikan oleh Kristus yang ditinggikan sebagai pemimpin dan juru selamat. Saudari, di dalam Kisah pasal 5 ayat 31 di sana ada perkataan bahwa dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi saudari, ini dengan jelas mewahyukan bahwa pertobatan ini adalah satu karunia yang diberikan kepada kita oleh Kristus yang ditinggikan. Memberikan pertobatan dan pengampunan dosa-dosa kepada umat pilihan Allah memerlukan Kristus yang ditinggikan sebagai pemimpin yang memerintah dan sebagai juru selamat. Kedaulatannya yang memerintah, yang menyebabkan dan mengizinkan umat pilihan Allah bertobat, dan keselamatannya adalah berdasarkan penebusannya yang memberi mereka pengampunan dosa-dosa. Jadi saudari, sekali lagi kita melihat bahwa pertobatan adalah pengampunan dosa-dosa, dan di pihak Allah pengampunan dosa-dosa ini adalah berdasarkan penebusannya. Di pihak manusia pengampunan dosa-dosa adalah melalui pertobatan. Jadi pertobatan dan pengampunan dosa-dosa adalah satu karunia yang besar. Hanya Tuhan Yesus, saudari, sebagai pemimpin dan juru selamat kita, Dia yang bersyarat untuk memberikannya kepada kita. Tidak ada orang lain yang bersyarat untuk memberikan pertobatan dan pengampunan dosa-dosa kepada kita. Lalu selanjutnya, saudari, kita melihat di aspek hasil pertobatan, saudari, kita melihat bahwa kita bisa menerima pengampunan dosa-dosa. Injil Tuhan menyebabkan, saudari, ya, sebentar. Injil Tuhan menyebabkan manusia bertobat dan menerima pengampunan dosa-dosa. Untuk memberi manusia kasih karunia pengampunan, Allah pertama-tama harus memberi dia satu hati yang bertobat. Jika manusia tidak bertobat, maka saudari, dosanya yang menentang Allah dan meninggalkan Allah dari dalam hatinya, maka dia tidak dapat percaya Tuhan Yesus dan juga tidak bisa mendapatkan karunia pengampunan dari Allah. Jika manusia mau diampuni, saudari, maka dia harus bertobat. Dia harus bertobat dari perbuatan-perbuatannya yang mati. Saudari, lalu kemudian kita melihat di aspek menerima hayat. Dalam Injil, saudari, Tuhan bertujuan agar manusia diampuni dari dosa-dosanya, yaitu manusia dapat menerima hayat ilahi. Karena itu, saudari, jika manusia mau menerima hayat Tuhan, dia harus bertobat. Manusia harus melihat bahwa hayat kita, saudari, ini telah rusak dan kehidupannya yang di luar Allah ini adalah semata-mata jahat. Jadi melihat hal ini, dia ini terhukum dan dia harus membenci dirinya sendiri. Karena, saudari, dia perlu bertobat dan berpaling kepada Allah, maka, saudari, manusia yang diampuni dari dosa-dosanya, dia akan mendapatkan hayat Allah. Yang poin berikutnya adalah menerima karunia Roh Kudus. Saudari, di dalam Injil, Tuhan bertujuan agar manusia mendapatkan pengampunan dosa-dosa, juga agar manusia menerima karunia Roh Kudus, dan juga warisan ilahi. Ketika manusia bertobat dan berpaling kepada Allah, maka dosa-dosanya itu diampuni. Mereka menerima karunia Roh Kudus dan warisan ilahi. Saudari, Roh Kudus yang adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses menjadi roh yang al-muhid. Diberikan kepada manusia ketika mereka bertobat menjadi berkat al-muhid dari Injil penuh Allah. Supaya apa? Supaya mereka dapat menikmati segala kekayaan Allah Tritunggal. Warisan ilahi ini, saudari, adalah Allah itu sendiri, Allah Tritunggal, bersama dengan segala yang dimilikinya, segala yang telah dia kerjakan, dan segala yang hendak dia kerjakan untuk umat tebusannya. Allah Tritunggal ini terwujud di dalam Kristus yang al-muhid. Juga menjadi bagian dari kaum beriman.
Roh Kudus yang diberikan kepada kaum saleh ini adalah satu pencicipan, materai, dan jaminan dari warisan ilahi ini. Ini tercatat di dalam Efesus 1 ayat 14. Dan yang kita bagikan dan nikmati juga hari ini sebagai satu pencicipan dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Dan juga akan dibagikan dan dinikmati oleh kita sampai puncaknya di zaman yang akan datang dan di dalam kekekalan. Puji Tuhan, saudari, kita lanjut melihat di aspek keduanya, yaitu mengaku dosa. Kita boleh membaca beberapa ayat juga. Di sini ada 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Juga di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu ada Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Saudari, kita akan melihat pentingnya mengaku dosa. Saudari, ada beberapa poin. Yang pertama adalah, saudari, kita perlu mengaku dosa akan membawa kita ke dalam pemulihan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudari, kita harus memiliki permulaan melalui menghampiri Tuhan, supaya Dia bisa menyoroti kita sampai Dia bercahaya di atas kita. Kemudian, saudari, kita akan sepenuhnya menyadari di mana kita berada dan apa adanya kita. Dengan sendirinya, saudari, kita akan mulai bertobat dengan berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku adalah orang yang mati. Tatkala kita berkata bahwa kita mati, saudari, Tuhan akan berkata bahwa Anda mati karena Anda penuh dosa. Anda mati karena Anda tercemar dan kotor. Tuhan akan menyoroti kita dan memperlihatkan kepada kita seperti seorang yang terkubur di bawah bumi. Saudari, kita harus keluar dari kondisi ini. Melalui apa? Melalui kita membuat pengakuan dosa yang menyeluruh dan terperinci kepada Tuhan, sehingga kita diampuni. Kita boleh dibasuh, kita boleh dibebaskan untuk keluar dari kedalaman kejatuhan kita. Pertobatan yang menyeluruh dan pengakuan dosa yang menyeluruh, saudari, ini akan membawa kita ke dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita harus melihat, saudari, bahwa setiap dari kita yang mendapatkan penyorotan dari Allah sepenuhnya, saudari, maka kita bisa menghampiri Dia, maka Dia akan bercahaya di atas kita dan menyoroti kita. Dia akan membawa kita ke dalam satu kondisi terang. Dia akan menyingkapkan kita hingga tuntas. Kemudian, saudari, kita akan bertobat hingga tuntas. Dan bahkan mungkin, saudari, kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Saudari, dengan sendirinya, kita akan membuat pertobatan yang menyeluruh kepada Tuhan. Kita mungkin akan mengakui dosa kita sampai satu taraf, hingga mungkin kita bisa juga lupa makan. Tatkala kita berkendara di jalan, kita mungkin masih bertobat kepada Tuhan dengan mencucurkan air mata. Saudari, ada berapa banyak pengalaman kita yang demikian. Saudari, sekali lagi, saudari, kita harus memiliki waktu untuk menghampiri Tuhan. Harus menghampiri Tuhan lagi dan lagi, berulang-ulang, sampai kita diterangi dan disingkapkan di dalam terangnya. Jika kita datang kepada Tuhan, saudari, Dia akan menyingkapkan kita, dan kita akan bertobat dan mengaku dosa. Kemudian kita akan dibawa ke dalam persekutuannya dengan Tuhan yang intim. Hanya satu perkara, saudari, yang terhitung, yaitu kita sendiri harus berkontak dengan Tuhan. Jika kita melakukan hal ini dengan orang lain, maka saudari, ini akan jadi satu penghalang. Maka penekanannya adalah kita sendiri harus secara langsung menghampiri Tuhan. Hari ini ada permulaan yang real di antara kita. Harus ada beberapa orang yang berkontak di antara kita, saudari, dan datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita perlu meluangkan waktu pribadi dengan Tuhan. Kita bisa pergi ke kamar kita, saudari, kamar yang hanya ada kita sendiri, atau ke tempat lain untuk waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Satu hal yang dapat membantu kita adalah secara langsung kita perlu berkontak dengan Tuhan. Tidak ada orang yang dapat melarikan diri, saudari, dari hadirat Tuhan. Tuhan kita ini adalah sumber. Menghampiri Dia, maka kita akan disoroti, saudari. Lalu kita lanjut melihat mengenai
pelaksanaan pengakuan dosa-dosa kita. Saudari, ada beberapa poin. Yang pertama, kita perlu melihat bahwa ada satu sirkulasi dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita hidup di dalam terang ilahi, kita berada di bawah penyorotannya. Dan menurut sifat ilahi Allah, dan melalui sifat Allah yang ada di dalam kita, dia akan menyingkapkan segala dosa, pelanggaran, kegagalan kita, kekurangan kita, yang bertentangan dengan terangnya yang murni, atau kasihnya yang sempurna, kekudusannya yang mutlak, kan kebenarannya yang unggul. Pada saat demikian, dalam hati nurani kita akan ada terang. Kita merasakan keperluan akan pembasuhan darah penebusan Tuhan Yesus. Dan darah itu akan membersihkan hati nurani kita dari segala dosa, agar persekutuan kita dengan Allah dan dengan satu dengan yang lain juga dapat terpelihara. Saudari, hubungan kita dengan Allah tidak dapat dirusak. Namun, saudari, persekutuan kita dengan Dia dapat terganggu. Perkara hubungan kita dengan Allah itu berasal dari hayat. Sedangkan persekutuan, meskipun juga itu memang berasal dari hayat, namun berdasarkan pada pengalaman atau aspek pengalaman hidup kita. Hubungan dengan Allah tidak bersyarat, tapi persekutuan kita dengan hayat itu bersyarat. Persekutuan kita bersyarat ini perlu dipelihara dengan pembasuhan yang terus-menerus oleh darah Tuhan. Jadi ada satu siklus dalam kehidupan rohani kita, saudara, yang kita bisa baca di sini. Siklus ini terbentuk dari 4 perkara penting, yaitu pertama, hayat kekal, persekutuan hayat kekal, ada terang ilahi, dan darah Yesus, anak Allah, yang membasuh kita dari segala dosa. Hayat kekal menghasilkan persekutuan hayat. Persekutuan hayat mendatangkan terang ilahi, dan terang ilahi menambahkan keperluan akan darah Yesus, anak Allah. Supaya apa, saudari? Supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak hayat yang kekal. Semakin banyak hayat yang kita dapatkan, semakin banyak pula persekutuan yang dibawa masuk kepada kita. Semakin banyak persekutuan hayat yang kita nikmati, maka semakin banyak pula terang ilahi yang kita terima. Semakin banyak terang yang kita terima, semakin kita akan berbagian dalam pembasuhan darah Yesus. Saudari, siklus semacam ini membawa kita maju dalam pertumbuhan hayat ilahi kita sampai kita mencapai kematangan. Saudari, Allah kita ini adalah Allah setia di dalam firman-Nya, dalam perkataannya, dan Dia adil di dalam darah Yesus anaknya. Firman-Nya adalah firman kebenaran, memberitahu kita bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa kita karena Kristus dan darah Kristus yang telah memuaskan tuntutan keadilan Allah, agar Dia dapat mengampuni dosa-dosa kita. Jadi, saudari, jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia akan mengampuni kita berdasarkan firman-Nya dan penebusan darah Yesus. Karena Dia harus setia kepada firman-Nya dan adil dalam darah Yesus. Kalau tidak, saudari, Dia akan menjadi tidak setia dan tidak adil. Jadi untuk mendapatkan pengampunannya, kita perlu mengaku dosa kita. Pengampunan Allah semacam ini yang diperuntukkan bagi pemulihan persekutuan kita dengan Dia ada syaratnya, yaitu apa? Tergantung pada pengakuan kita. Saudari, selanjutnya adalah pengakuan dosa ini harus menyeluruh. Banyak orang bertobat dan diselamatkan, tetapi mereka tidak pernah mengaku dosa-dosa dengan menyeluruh di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara, mereka tidak banyak memiliki sukacita keselamatan, juga tidak punya rasa lapar, haus, atau ada kedambaan untuk menuntut pertumbuhan rohani yang lebih. Jika mereka ingin dengan kaya merasakan sukacita keselamatan yang dari Tuhan, saudari, kita harus datang ke hadapan Tuhan. Kita harus mengaku dosa-dosa kita secara menyeluruh. Jadi, saudari, kalau Anda ingin lapar, haus, ada kedambaan untuk menuntut pertumbuhan rohani, maka kita harus datang ke hadapan Tuhan. Kita perlu mengaku dosa-dosa kita satu per satu. Saudari, lalu kita melihat ada 2 aspek mengaku dosa. Pertama adalah mengaku dosa kepada Allah, dan yang kedua adalah mengaku dosa kepada manusia. Kita akan melihat mengaku dosa kepada Allah. Ada 2 mengaku dosa kita kepada Allah, yaitu datang ke hadapan Allah dan mengakui segala perkara yang telah kita lakukan yang bersalah terhadap Allah.
Jadi setiap dosa yang sudah kita lakukan, tidak peduli saudara-saudari ya, yang kita lihat bersalah terhadap Allah atau bersalah terhadap manusia, semuanya itu tetap terhitung bersalah terhadap Allah. Kita ingat cerita tentang Daud. Daud membunuh Uria lalu merampas istrinya. Mungkin yang kita lihat Daud hanya berbuat dosa terhadap manusia dan bersalah terhadap manusia. Tapi Daud berkata bahwa dia berbuat dosa terhadap Allah, juga bersalah terhadap manusia. Ini ada di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 17. Karena itu saudari Daud membuat satu pengakuan, mengakui dosanya kepada Allah. Ketika kita mengakui saudari dosa-dosa kepada Allah dalam cara ini, kita tidak boleh hanya menyeluruh. Kita tidak dapat hanya mengaku dosa dalam prinsip dosa besar yang telah kita lakukan, tapi kita harus secara khusus, secara terperinci mengaku dosa-dosa kita satu persatu. Kita tidak dapat hanya kalau ada ilustrasi adalah seperti bungkusan dosa yang besar, kemudian membuangnya di hadapan Allah dan melupakannya. Tidak, kita harus membuka bungkusan dosa kita di hadapan Allah dan menyebutkan setiap dosa itu satu demi satu. Karena kita telah mengatakan sebelumnya, saudari, kita harus membuka bungkusan dosa itu satu persatu dan mengakuinya dengan tuntas. Lalu saudari, kita melihat poinnya berikutnya adalah mengaku dosa kepada Allah. Lalu kemudian saudari ada beberapa item juga. Ketika kita mengaku dosa kepada Allah, kita perlu mengaku dosa yang individualisme atau bersifat individu. Kita perlu mengaku dosa individualisme kita. Saudari, individualisme ini adalah sejenis cara berpikir kita. Dan individu itu mengacu kepada sejenis kehidupan atau cara hidup kita. Jadi kita ini punya cara berpikir yang olehnya kita hidup, dan logika tersebut adalah individualisme. Cara berpikir tersebut kita sebut individualisme. Jadi kata isme ini adalah satu sejenis atau cara kehidupan kita. Dan kehidupan ini adalah bersifat individu, menyendiri. Saudari, kita harus meluangkan waktu berdoa untuk mentuntaskan poin ini. Karena kita kebanyakan senang untuk bersifat individu. Kedua adalah kita mengakui segala kekurangan, kelemahan, juga perbuatan jahat, kesalahan, pelanggaran, penyalahgunaan, dosa yang di luar, kejahatan yang di dalam, dan mohon Tuhan untuk mengampuni. Saudari, kita mungkin dapat menghitung dosa di luar kita, tetapi sulit untuk menyebutkan kejahatan yang ada di dalam kita. Kejahatan kita yang di dalam itu tidak terhitung. Saudari, kita perlu melihat bahwa keseluruhan manusia kita ini adalah jahat, saudari. Jika kita dibawa penyorotan Tuhan, kita akan menyadari, saudari, ya, pikiran kita, maksud hati kita, kedambaan kita, ini semuanya semata-mata adalah jahat. Maksud kita ini tidak ada yang murni. Motivasi kita tidak murni. Bahkan, saudari, tertawa kita pun juga bisa tidak murni, karena ada motivasi yang tersembunyi. Jadi kita harus disoroti dan ditanggulangi oleh Tuhan sampai taraf yang sedemikian. Lalu berikutnya adalah mengakui sifat kita yang jahat. Sifat kita ini juga ada daya rusaknya. Pencemaran dunia, keusangan, dan mohon Tuhan untuk membasuh dengan darahnya yang mustika. Lalu saudari, kita perlu mengakui masalah watak kita, saudari. Keantikan dari karakter kita. Saudari, kita perlu mengakui kondisi ini. Banyak masalah dengan watak kita. Kita seringkali membela diri dengan berkata, ya saya memang sejak lahir ya sudah seperti ini. Ini adalah kalimat pembelaan, saudari, ya, terhadap masalah watak kita. Kita perlu menghakimi watak alamiah kita. Jangan memaafkannya. Banyak dari kita berdoa seturut watak kita. Bagi saudara-saudari tertentu, kalau mau berdoa dengan singkat itu biasanya sulit, saudari, ya. Jika ada beberapa dari kita, saudari, di dalam sidang bisa berdoa singkat 2-3 kalimat, saudari, itu adalah satu hal yang luar biasa. Karena ini seringkali bukan seturut watak kita. Kita tidak menyadari, saudari, betapa buruknya alamiah atau watak kita. Jadi kita ini harus mengakui kondisi ini, bahwa kita ini memiliki keantikan di dalam karakter kita. Jadi kita perlu penanggulangan di aspek ini.
Lalu juga kita perlu menyangkal ego, kebiasaan, cara usang kita di dalam melakukan segala sesuatu. Juga kita tidak lagi yakin terhadap diri sendiri, tidak lagi percaya kepada kemampuan alamiah kita. Saudari, eh, juga kita perlu melihat bahwa kita ini juga mengasihi semua anggota dengan kasih yang sama dengan kasih Allah. Lalu berikutnya ada menghakimi semua pandangan yang meninggikan diri sendiri dan merendahkan semua opini yang memecah belah. Lalu kemudian yang terakhir adalah meninggalkan semua kesenangan sendiri dan tidak mempedulikan semua kesukaan pribadi. Saudari, seringkali kita ini kuat di dalam perkara preferensi atau kesukaan pribadi dibanding saudara-saudara. Kesenangan dan kesukaan pribadi kita ini adalah satu hambatan yang besar di dalam memelihara keesaan tubuh. Selanjutnya, saudari, kita juga perlu mengaku dosa kepada manusia. Banyak dosa kita ini, saudari, menyalahi orang. Karena itu kita tidak seharusnya hanya mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, tapi kita juga harus mengaku dosa-dosa kita kepada manusia atau kepada orang lain. Kita mengaku dosa-dosa kepada Allah karena setiap dosa yang kita lakukan memang bersalah kepada Allah. Tapi dosa-dosa yang kita lakukan tidak hanya bersalah kepada Allah, juga bersalah terhadap manusia. Jika kita bersalah terhadap Allah, saudari, maka kita mengakuinya dan kita akan segera mendapatkan pengampunan ketika kita datang kepada Tuhan dan mengakuinya. Tetapi saudari, Allah tidak dapat mengampuni kita untuk mewakili manusia yang mana kita bersalah terhadapnya. Karena itu, saudari, kita masih harus mengaku dosa kita kepada manusia. Sebagai ilustrasi, saudari, ya, kita berdosa atau bersalah terhadap seorang saudara. Kita mungkin mengakuinya di hadapan Tuhan, dan kemudian kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Tapi saudara tersebut juga tidak bisa memaafkan Anda. Maka saudari, kita ini apa? Kita masih perlu mengaku dosa kepada saudara tersebut. Mohon pengampunannya atau kata maaf dari dia. Jika tidak, saudari, kita masih akan dihakimi di hadapan saudara tersebut. Dan hati nurani kita ini akan terbelenggu. Jadi kita perlu mendapatkan pembebasan dan pengampunannya. Supaya kita ini apa? Bisa bergerak dengan bebas di hadapan dia. Kita dengan sederhana harus mengaku dosa kepada orang tersebut atau kepada saudara tersebut. Karena itu, saudari, mengaku dosa-dosa di dalam Amsal 28. Ini adalah berkaitan dengan mengaku kepada manusia. Saudari, hasil dari mengaku dosa, pertama, saudari, kita akan menerima pengampunan dan belas kasihan Allah. Sebelum Daud mengaku dosa kepada Allah, dia sangat menderita. Tapi ketika dia tidak menyembunyikan dosa itu atau kejahatannya, dia mengakuinya kepada Allah. Allah mengampuni dia, dan dia bisa mencatat satu kidung pembebasan yang menyebabkan dia penuh dengan sukacita. Karena itu, bila kita mau mengalami sukacita keselamatan, saudari, kita harus mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saudari, banyak orang telah bertobat dan diselamatkan, tapi tidak pernah di hadapan Allah dengan tuntas mengakui dosa-dosanya. Karena itu, saudari, banyak dari kita mungkin tidak memiliki sukacita keselamatan. Juga mereka atau kita tidak memiliki rasa lapar, rasa haus, dan rasa damba untuk menuntut pertumbuhan rohani. Jika kita, saudari, mau dengan kaya mengecap sukacita keselamatan Tuhan, kita harus datang ke hadapan Tuhan dan dengan tuntas mengakui dosa-dosa kita. Karena itu, saudari, jika kita mau memiliki sukacita keselamatan atau menghapuskan sekatan antara kita dengan Allah, memulihkan dan mempertahankan persekutuan kita dengan Allah, atau menerima belas kasih Allah, mendapat berkatnya, saudari, kita harus ingat, kita perlu mengaku dosa-dosa kita kepada Allah di dalam setiap situasi dan peristiwa. Lebih jauh lagi, saudari, mengaku dosa-dosa kita kepada orang lain juga dapat menyebabkan roh kita ini dibebaskan. Kita ada satu perasaan dibangkitkan, dikuatkan. Roh dari banyak saudara-saudari tidak bebas dan kelihatannya dalam kondisi kering. Bisa ada keadaan yang lemah dan mati, karena mereka ini ada bersalah kepada orang lain dan tidak mau mengaku dosa-dosanya kepada manusia. Saudari, dosa membuat roh kita mati, khususnya dosa yang bersalah terhadap orang lain. Dosa-dosa ini menyebabkan hati nurani
di dalam roh kita menjadi satu celah di hadapan manusia. Karena itu khususnya akan membuat roh kita di hadapan orang lain tidak dapat bangkit, menyebabkan mati dan ada satu perasaan yang rendah. Karena itu saudara-saudara, jika kita mau agar roh kita bebas dan kuat di hadapan orang lain, maka kita harus mengaku dosa-dosa kita kepada manusia dan membuang perasaan bersalah terhadap orang lain yang ada di dalam hati nurani kita. Saudari, demikian berita kita di sesi ini berkaitan dengan bertobat dan mengaku dosa. Semoga Tuhan memberkati kita, saudari. Kita boleh ada latihan ini di dalam rumah kita. Sebelum kita menggembalakan orang lain, kita menggembalakan melalui kita datang kepada Tuhan di dalam pertobatan dan pengakuan dosa-dosa kita. Sehingga kita dengan leluasa juga bisa membantu saudara-saudari ataupun juga orang-orang baru. Demikian berita kita sampai di sini. Mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami sungguh menengadah kepadamu. Firman-Mu, kebenaran-Mu telah disampaikan. Apa yang kami lihat dan kami dengar berkaitan dengan pertobatan dan pengakuan dosa. Tuhan rahmati kami, agar kami menjadi orang-orang yang demikian, yang senantiasa bertobat hari demi hari. Tuhan, kuduskanlah kami di dalam firman, di dalam pertobatan kami, sehingga kami layak untuk mengembalakan, membawa orang juga kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskanlah firman di dalam setiap hati kami. Berkati berita ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya saudari kita akan masuk ke sesi berikutnya.